Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Itu, yang membahas seputar perkembangan Mekar Agung terupdate ya guys. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas keuntungan membeli perumahan subsidi beserta dengan kekurangannya. Jika Anda sedang mencari rumah murah, maka membeli rumah subsidi bisa jadi pilihan yang tepat. Harga yang ditawarkan juga tergolong sangat miring, kebanyakan ada di angka tak lebih dari 200 juta rupiah per unitnya. Seperti namanya, rumah subsidi adalah rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah. 5 keuntungan beli rumah subsidi pemerintah, yaitu harga sangat murah. Tentunya, ini adalah salah satu keuntungan rumah subsidi yang jadi daya tarik bagi para pencari hunian. Karena disubsidi oleh pemerintah, harga dari rumah-rumah tapak ini berkisar antara 150 sampai 200 jutaan. Biasanya tipe rumah yang dipasarkan, yakni tipe 30 dan tipe rumah 36 yang luas tanahnya mencapai 60 meter persegi. Jadi sekarang dapat dimengerti ya, mengapa hal ini menjadi keuntungan rumah subsidi yang paling diminati oleh orang banyak. Masa tenor panjang dengan cicilan rendah. Keuntungan rumah subsidi selanjutnya masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Mengingat harga rumah yang murah, maka cicilan yang harus dibayarkan juga menjadi rendah. Belum lagi dengan penawaran jangka waktu pinjaman atau tenor yang cukup panjang, yakni maksimal 20 tahun. Ditambah pengenaan bunga tetap fixed rate yang membuat besaran cicilan per bulannya tidak naik selama masa tenor. Rata-rata cicilan yang dibayarkan adalah sekitar 1 juta rupiahan per bulan. Bahkan, ada pula yang hanya membayar cicilan sekitar 800 rupiah per bulan. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan rumah murah adalah mencari bank yang menawarkan KPR bunga ringan. DP rendah. Keuntungan rumah subsidi berikutnya adalah terkait uang muka atau DP. Seperti yang diketahui, DP adalah salah satu kendala terbesar untuk membeli rumah idaman. Namun saat membeli rumah subsidi, syarat pembayaran DP tergolong sangat rendah. Rata-rata DP yang dibebankan kepada pembeli berkisar antara 10% atau 10-15 juta rupiahan. Namun, tidak sedikit juga pengembang yang menawarkan uang muka hanya 1% atau dengan kredit rumah tanpa DP. Bahkan, Anda bisa menemukan rumah yang menawarkan DP 1 juta dengan cicilan Rp800.000. Persyaratannya yang cukup mudah. Keuntungan rumah subsidi yang terakhir adalah persyaratannya yang cukup mudah. Untuk menebus hunian ini, ada beberapa dan aturan rumah subsidi yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Kementerian No. 3 tahun 2014, yaitu WNI berusia minimal 21 tahun. Berpenghasilan tetap maksimal 4 juta rupiah untuk rumah tapak dan 7 juta rupiah untuk rumah sejahtera susun. Memiliki NPWP, mengumpulkan fotokopi SPT dan PPH titik koma. Tidak memiliki rumah pribadi. Dan belum pernah mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk proses kepemilikan rumah. Tak ingin mengulang masalah hunian yang tak layak huni, kini Kementerian PUPR mengawasi pembangunan rumah subsidi yang dilakukan oleh pengembang. Syarat wajib yang harus dimiliki pengembang untuk membangun hunian dari pemerintah ini adalah memiliki sertifikat laik fungsi SLF. Fungsi SLF adalah sebagai penunjang keamanan bangunan atau menyatakan bahwa bangunan tersebut aman. Dengan adanya SLF, calon pembeli tak perlu khawatir mengenai kualitas bangunan dan pelayanannya. Selain itu, sudah banyak perumahan subsidi yang memiliki fasilitas memadai, mulai dari aliran listrik, air bersih, dan drainase yang baik. Untuk itu, Anda tak perlu ragu lagi mengenai kualitas dan pelayanan yang dimiliki rumah subsidi. Semua keunggulan tersebut bisa Anda dapatkan di salah satu rumah dijual di Pekalongan, yakni Mekar Agung. Kerugian membeli rumah subsidi. Lokasi yang sulit dijangkau. Meskipun dijual dengan harga yang miring, rumah yang disubsidi biasanya berada jauh dari pusat kota. Hal ini wajar,
Mengingat harga lahan di pinggiran kota relatif lebih murah dibandingkan di pusat kota. Biasanya, lokasi pembangunan rumah ini berada di kawasan-kawasan satelit kota besar, tersedia di wilayah Pekalongan yaitu Kajen dan Pakumbulan. Penting untuk mempertimbangkan jarak dan juga fasilitas umum di sekitar perumahan subsidi sebelum membelinya. Misal akses transportasi umum atau jalan utama yang memadai. Lalu, pilih kawasan yang dinilai berpotensi untuk menjadi pusat keramaian di kemudian hari. Jalan perumahan masih berbentuk tanah. Dibandingkan dengan rumah non-subsidi, masih banyak ditemukan rumah subsidi yang jalan utamanya belum diaspal maupun dipasang paving block. Hal ini menjadi masalah ketika musim hujan tiba, di mana akses jalan utama akan dipenuhi lumpur karena masih dalam bentuk tanah. Sekali lagi, hal ini wajar karena Anda membeli rumah yang harganya bahkan tidak mencapai Rp200 jutaan. Jadi, pastikan terlebih dahulu untuk mengecek kondisi rumah yang akan dibeli. Itulah kekurangan dan keuntungan rumah subsidi. Semoga informasi ini dapat membantu Anda sebelum membeli hunian. Sekian dari saya, jangan lupa tetap ikuti terus perkembangan channel Kang Mas Property, like dan subscribe ya. Sampai jumpa.